Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas hari Senin jam 10 pagi akan mempresentasikan tentang surfaktan. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmasi Fisika yang diampu oleh Ibu Dewi Rahma Fitri, M.Farm APT. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari saya, Suci Setia Nurhidayati dengan NIM 20195124 sebagai moderator, Azizah Fatonahlung dengan NIM 20195148, Nia Kurniasih dengan NIM 20195145, dan terakhir Syifa Permata Bekti dengan NIM 2019511210. Dalam materi surfaktan ini ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian surfaktan. Yang kedua, mekanisme kerja surfaktan. Yang ketiga, jenis-jenis surfaktan. Yang keempat, tentang aplikasi surfaktan pada produk-produk farmasi. Dan poin terakhir adalah interpretasi data yang diambil dari beberapa jurnal tentang pengaplikasian surfaktan. Surfaktan atau surface acting agent merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk menurunkan surface tension atau biasa kita sebut dengan tegangan permukaan suatu medium. Nah, istilah permukaan di sini menunjuk pada antarmuka di mana salah satu fasanya berupa udara atau gas. Lalu, kemampuan surfaktan yang kedua yaitu menurunkan interfacial tension atau bisa kita sebut tegangan antar muka, antar cairan. Istilah antar muka di sini menunjuk pada sisi antara dua fase yang tidak saling melarutkan. Antar muka adalah batas antara dua sistem seperti cairan-cairan, padatan-padatan, dan gas cairan. Karena sifatnya yang menurunkan tegangan permukaan, surfaktan dapat digunakan sebagai bahan pembasah atau wetting agent, bahan pengemulsi atau emulsifying agent, dan bahan pelarut atau solubilizing agent. Surfaktan terbagi menjadi 4 jenis. Jenis surfaktan pertama yaitu surfaktan anionik, merupakan surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu anion. Contohnya alkil eter karboksilat. Jenis yang kedua ada surfaktan kationik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu kation. Contohnya fatty amine salt. Ketiga ada surfaktan non-ionik, merupakan surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Contohnya ethoxylated fatty alcohol. Dan jenis surfaktan yang terakhir pada surfaktan amfoter, surfaktan ini bagian alkilnya mempunyai muatan positif dan negatif. Contohnya cocaminodopropyl betaine. Di sini, molekul surfaktan dilempar ke dalam air. Pada molekul tersebut, bagian kepala bersifat hidrofilik. Oleh karena itu, bagian ini akan tetap dengan air. Namun bagian ekor bersifat hidrofobik. Jadi, bagian ini akan menjauh dari air. Satu solusi untuk membuat keduanya senang adalah posisi seperti ini di permukaan air. Bagian kepala yang larut dalam air bersentuhan dengan air. Karena bagian ini bermuatan, ia menarik molekul air di sekitarnya. Ekornya berada di udara, tidak menempel dengan air. Karena bersifat hidrofobik, ia menarik molekul surfaktan ke atas menjauhi air. Semua tekanan ini saling menyeimbangkan, jadi tidak ada gaya yang bekerja pada molekul dan tetap berada di permukaan. Tapi bagaimana hal ini mengurangi tegangan permukaan? 1. Karena molekul ini berada di permukaan, kerapatan molekul air di permukaan berkurang. Semakin sedikit molekul air di permukaan, semakin rendah tegangan di permukaan. Kedua, bagian kepala dari molekul surfaktan menarik molekul air di dekat permukaan. Daya tarik ini melawan tarikan ke bawah pada molekul air ini. Di sini surfaktan dicegah masuk ke dalam oleh ekor hidrofobik. Sekarang lihat tarikan ke bawah pada molekul di permukaan menjadi lebih rendah dibandingkan tanpa surfaktan. Jadi, surfaktan mengurangi gaya molekul permukaan untuk turun lebih jauh
Di dalam air, semakin banyak surfaktan di permukaan, semakin rendah tegangan di permukaan. Beberapa contoh aplikasi surfaktan antara lain bahan utama untuk industri deterjen dan pembersih lainnya, bahan emulsifier pada industri kosmetik dan farmasi, bahan penstabil busa, bahan pendispersi, dan viscosity builder pada produk seperti sampo, bubble bath, deterjen bubuk dan cair, dan sebagainya. Selain pada bidang farmasi, terdapat juga fungsi sebagai salah satu bahan penyusun pasta gigi yang dapat membentuk busa dari pasta gigi. Jurnal pertama dengan judul Penetapan Kadar Surfaktan Anionik pada Deterjen Cuci Cair secara metode titrimetrik. Untuk hasil dari uji pada jurnal pertama dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi 4 sampel hasil analisis pada jurnal ini 7% sampai 20% pada 4 sampel mengandung surfaktan anionik. Kadar yang terkandung dalam sampel A, B, C, dan D dapat dilihat pada tabel. Secara teoritis, hasil deterjen merupakan salah satu bahan yang mengandung surfaktan yang memiliki sifat dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga digunakan sebagai bahan pembersih kotoran yang menempel pada benda. Jurnal kedua, pengaruh konsentrasi surfaktan terhadap karakteristik fisik nanoemulsi dan nanoemulsi gel koenzim Q10. Yang pertama ada hasil dari uji ukuran droplet. Pada nanoemulsi F1 sampai F3 memiliki rentang nilai 33 sampai 36. Sedangkan untuk nanoemulsi gel F4 sampai F6 memiliki rentang nilai sekitar 64 sampai 159. Hal ini sesuai dengan spesifikasi nanoemulsi. Hasil uji yang kedua yaitu uji nilai zeta potensial. Pada sediaan nanoemulsi F1 sampai F3 memiliki nilai zeta potensial yang sesuai dengan spesifikasi. Namun pada pengujian sediaan nanoemulsi gel F4 sampai F6 tidak semua formula dapat memenuhi spesifikasi. Jurnal yang ketiga yaitu pengaruh perbedaan konsentrasi surfaktan non-ionik terhadap karakteristik nielsen heterostilben. Interpretasi data, ukuran partikel. Hasil uji menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka semakin meningkatnya konsentrasi span pada kelompok formula maupun kelompok kontrol, yaitu P kurang dari 0,05. Ukuran partikel dari terkecil berturut-turut untuk kelompok formula adalah F3 kurang dari F2 kurang dari F1, dan untuk kelompok kontrol K3 kurang dari K2 kurang dari K1. Indeks polidispersitas. Distribusi ukuran partikel pada Nielsen heterostilben adalah homogen, yang ditunjukkan dengan nilai polidispersitas indeks berada pada rentang 0,260 sampai dengan 0,470. Hasil uji potensial zeta. Diperoleh nilai potensial zeta Nielsen heterostilben dengan rentang min 15 sampai dengan min 22 mV. Jurnal yang keempat yaitu pengaruh peningkatan Twin 20 sebagai surfaktan terhadap karakteristik dan kestabilan fisik sediaan self nano-emulsifying drug delivery system atau SNEDDS simvastatin. Interpretasi data emulsification time dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan formula SNEDDS untuk terdispersi homogen di dalam media dengan kecepatan rendah yaitu 50 rpm. Semakin tinggi surfaktan yang digunakan, maka akan menyebabkan semakin lama waktu yang dibutuhkan formula SNEDDS untuk terdispersi homogen di dalam media dikarenakan meningkatnya viskositas. Surfaktan yang ditingkatkan terbukti memperkecil ukuran globul-globul nanoemulsi sehingga nilai transmitannya meningkat. Media artificial intestinal fluid mengandung banyak kation dan anion. Hasil pengujian karakteristik fisik SNEDDS simvastatin, peningkatan konsentrasi Twin 20 sebagai surfaktan terhadap karakteristik fisik sediaan SNEDDS simvastatin memberikan pengaruh pada loading drug emulsification
emulsification time, dan uji transmitan. Loading drug SNIDDS simvastatin meningkat, emulsification time menjadi lebih lama, dan nilai persen transmitannya meningkat. Hasil uji kestabilan fisik SNIDDS simvastatin, yaitu hasil uji pelepasan obat. Pelepasan obat dilakukan dengan membandingkan simvastatin dalam bentuk SNIDDS dengan simvastatin murni. Hasil perbedaan cukup jauh signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, dipilihlah F1 yang paling efektif. Hal ini dikarenakan pelepasan obat yang lebih tinggi karena jumlah surfaktan yang digunakan pada F1 lebih sedikit, sehingga nilai viskositasnya yang paling rendah. Salah satu uji pada jurnal ini yaitu uji sediaan obat ditambah surfaktan. Obat dengan kelarutan rendah dapat diatasi dengan penambahan eksipien yang dapat meningkatkan kecepatan disolusi tablet yaitu surfaktan. Seperti pada penelitian penggunaan polisorbat 80 yang merupakan surfaktan non-ionik dapat meningkatkan laju disolusi parasetamol dan penambahannya sebanyak 3% menghasilkan tablet dengan laju disolusi yang paling baik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan. Terima kasih.